Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang para sahabat podcast Mandasmat. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu kembali di podcast Mandasmat. Yang insya Allah semuanya yang di rumah juga sehat semuanya ya. Baiklah, pada siang hari ini kita akan berbincang-bincang asik tentang SMA Negeri 2 Sragen atau Mandasmat, yang saat ini sudah kerauhan narasumber kita, juga kepala sekolah kita Bapak Dr. Andres Wasyo MPD. Selamat siang Pak. Siang Bu Deti. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah alamin. Ya, Pak Wasyo sama di SMA 2 kurang lebih beberapa bulan ini ya Pak? Sejak bulan berapa? Ini bulan kelima, mulai 1 Februari 2023. Bulan Juni ini masuk bulan kelima. Oke. Sebagai PLT di SMA Negeri 2 Sragen. Iya, matur nuwun sangat Pak sudah mendampingi SMA Negeri 2 Sragen 5 bulan, juga waktu yang cukup bisa mengenali saya SMA Negeri 2 Sragen ini ya Pak. Menurut Pak Wasyo yang sudah 5 bulan di SMA Negeri 2 Sragen Pak, kira-kira kesan panjenengan Pak untuk SMA Negeri 2 Sragen pripun menika? Ya. Sebenarnya saya sudah lama mengetahui tentang SMA Negeri 2 Sragen, tapi dari luar. Oh, gitu. Ketika masuk di SMA Negeri 2 Sragen, saya melihat hal-hal yang luar biasa. Yang pertama, melihat Bapak Ibu guru, karyawan, potensinya luar biasa. Bapak Ibu guru yang masih muda, sangat kreatif dengan pendidikan yang hebat. Ini potensi yang luar biasa. Mantap ya Pak ya. Mantap betul. Mantap sekali. Untuk tenaga akurasi muda-muda hebat juga dengan pendidikan tinggi. Siswa-siswanya juga hebat-hebat. Maka sesungguhnya setelah saya masuk baru melihat ternyata potensi yang luar biasa yang siap untuk dikembangkan. Oke, berarti modalnya sudah sangat bagus ya Pak. Inputnya juga bagus. Bagus sekali. Walaupun zonasi ternyata masyarakat sekitar kita sangat bagus sekali untuk masuk di SMA Negeri 2 Sragen. Tapi dengan zonasi ini menurut saya justru menguntungkan SMA Negeri 2 Sragen. Karena kondisi lingkungan kita ya Pak. Lingkungan kita sama dengan SMA 1 misalnya. Oke. Baiklah Pak, kita akan mengupas tuntas tentang ini potensi SMA Negeri 2 Sragen. Mungkin kalau dari sisi kurikulum bisa dipenghentikan kan Pak? Untuk kurikulum yang kita laksanakan, kita kebetulan melaksanakan 2 macam kurikulum. Yang pertama kurikulum 2013, yang kedua kita mengikuti kurikulum Merdeka. Untuk kurikulum baru ini, meskipun kita bukan guru penggerak, sekolah penggerak ya Pak ya? Bukan sekolah penggerak, betul. Tapi kita mempunyai guru penggerak. Dan Bapak Ibu guru yang lain yang saya bilang di depan tadi, potensinya luar biasa hebat, siap dikembangkan. Maka dengan kurikulum penggerak yang ini kita selaku implementator IKM, insya Allah sudah siap dengan dana mandiri, dengan mandiri berubah. Berarti menggunakan kurikulum mandiri berubah ya Pak ya? Dengan potensi-potensi Bapak Ibu guru yang memang ini adalah merupakan jembatan untuk sukses. Betul Bu Titi. Kalau yang tahun 2023 ini Pak, kita kan penilaian sekolah itu kan dilihat juga dari SNBP nih Pak, salah satunya seberapa yang keterima anak-anak kita di perguruan tinggi yang mereka harapkan ya. Mungkin selama ini yang sudah keterima berapa nih Pak untuk yang tahun ini? Untuk tahun ini yang diterima SNBP 45 siswa. Dari SNBP tahun kemarin 25. Sekarang tahun kemarin 23, sekarang 45. Jadi hampir 100%. Peningkatan nih Pon. SNBP. Kemudian untuk jalur yang lain gitu? Jalur yang lain di jalur non tes ini yang dari akademi ada kalau nggak salah ada 33. Di SPAN PTKIN 8, Poltekkes, baik Semarang, Jogja, Surakarta 25. Sehingga total yang masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes sudah 78 siswa. Alhamdulillah alamin ya. Belum nanti ini ya Pak, sudah SNBP segitu dan bla sekarang nanti akan ada yang hasil dari SNBP, kita masih menunggu ya Pak. Semoga nanti biasanya anak-anak di SMA Negeri Sragen banyak yang keterima. Mudah-mudahan seperti itu. Semakin memperkuat anak-anak kita yang sudah di perguruan tinggi yang mereka harapkan gitu. Mungkin ini juga bisa dilihat nih potensi SMA Negeri 2 Sragen ini dari sisi kesiswaan Pak.
Untuk kesiswaan, saya bilang tadi, kita sungguhnya input kita sama dengan SMA 1 Sragen. Yang dulu gap SMA 1 Sragen, SMA 2 Sragen itu ya agak tinggi. Tapi dengan zonasi kita mendekat. Mungkin perbedaan kita hanya pada prestasi yang masuk. Secara lingkungan kita yang masuk zonasi kita hampir sama dengan sana. Maka potensi anak pun sesungguhnya mendekat. Kalau nanti berbeda, tidak begitu jauh. Ini yang perlu kita kejar. Signifikan ya Pak ya. Jadi kesempatan untuk berprestasinya sama. Tinggal kita mengolahnya bagaimana gitu. Betul, ya. Oke, kalau selama ini di SMA Negeri 2 Sragen ini kan untuk menampung potensi-potensi anak-anak dengan berbagai potensi, apa yang dilakukan ini Mbak? Gini, potensi yang ada jangan biarkan. Tapi harus diwadahi, disalurkan, dikembangkan. Caranya adalah yang akademik itu kelas 10, 11, 12 masing-masing ada momen yang perlu kita kejar untuk mencapai prestasi. Yang kelas 10 diantaranya nanti untuk mengetahui gaya belajar anak, pilihan pendidikannya itu ada semacam tes nanti yang sangat lengkap, dimulai dari tes diagnostis. Untuk mengetahui gaya belajarnya anak sesungguhnya ikut yang mana. Jadi ada beberapa gaya belajar kinestetik, visual dan sebagainya. Ini juga di IKM di kurikulum ini memang perlu sekali nih Pak mengetahui potensi gaya belajar agar nanti pembelajaran berdiferensiasi itu bisa dilaksanakan. Nah, sehingga nanti anak kan dari hasil tes ini anak bisa milih belajar yang seperti apa sesuai dengan bakat minat yang ia miliki untuk ia kembangkan. Gitu. Itu dalam sisi pembelajaran ya Pak. Kelas 10. Yang kelas 2, kelas 11 kita mengejar NBK. Ya NBK itu nanti akan menjadi nilai atau rapot sekolah. Rapot sekolah nanti akan menjadi dasar perencanaan yang mana kita melaksanakan perencanaan berbasis data. Begitu. Jadi kita punya ukuran tertentu mana yang perlu kita kembangkan. Maka sukses NBK juga penting. Nanti akan menjadi rapot sekolah kalau ukur Pak. Gitu. Ini meskipun yang ini cuma 4-5 sampel, tapi diharapkan 4-5 sampel ini akan menjadi gambaran bagi siswa kita secara keseluruhan yang ada di SMA 2. Gitu. Yang kelas 12 dalam rangka sukses SNBT, sukses NPP, sukses ujian mandiri perlu adanya pemberian motivasi pada siswa agar mereka berjuang keras mengikuti pembelajaran, mengikuti pengembangan untuk diterima di perguruan tinggi. Ya ada semangat belajarnya gitu Pak. Yang kita dorong. Selain itu kalau dari non akademik Pak, mestinya kayaknya di SMA 2 kan memang banyak ekstra gitu Pak. Betul. Untuk non akademik juga sama. Kita kebetulan ada ekstra unggulan di antaranya pramuka. Kita menjadi juara-juara yang banyak. Terus kemudian juga ada paduan suara. Paduan suara hebat, ini sangat terkesan betul. Dari dulu. Saya tahu betul untuk Sragen itu paduan suara SMA 2 Sragen ini yang namanya Pak. Betul hebat. Saya terkesan betul. Kemudian dari kegiatan-kegiatan siswa yang lain baik di olahraga, di keagamaan atau bidang yang lain. Itu juga termasuk ini Pak Kompak yang kita harapkan mengelola podcast. Kompak terakhir juara 3 untuk Kabupaten Sragen. Alhamdulillah. Gitu. Jadi ada hasilnya juga. Ini. Dan juga banyak ekstra yang lain Pak, ada ekstra teater, tari, olahraga juga. Insya Allah terwadahi di SMA Negeri 2 Sragen. Jadi monggo masyarakat yang menyekolahkan anaknya di SMA Negeri 2 Sragen, insya Allah kita akan tercover juga dengan berbagai potensi. SMA Negeri 2 Sragen siap mengembangkan bakat mereka. Siap, Pak. Dan juga didampingi para pendamping pembimbing yang insya Allah qualified. Kemudian ini Mbak dari sisi sarana prasarana. Kalau kita lihat secara umum kita siap. Sarana prasarana yang siap untuk mengembangkan potensi peserta didik, mengembangkan sekolah sehingga menjadi sekolah yang mendapatkan trust, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Insya Allah seperti itu. Benar Pak, jadi SMA Negeri 2 Sragen memang sarana prasarana sudah sangat
fasilitasi ya, termasuk ini pengembangan dari public speaking ini Pak ya, ini untuk anak-anak insya Allah nanti akan mengembangkan public speaking anak-anak dan mengembangkan wacana dan juga yang lain masih banyak sekali ya Pak. Yang ini podcast ini satu-satunya di Kabupaten Sragen. Alhamdulillah, ternyata kita pertama ya Pak ya. Kita bisa jadi pelopor. Insya Allah nanti akan kita kembangkan ini podcast karena ini salah satu aset yang tidak bisa dibiarkan nih Pak. Ya oke. Kemudian juga kita punya ini loh Pak, di sekolah lain belum ada nih, kita punya parkir tingkat yang tidak kepanasan dan sebagainya. Iya betul. Ini efisiensi tempat, keterbatasan tempat, kita berkreasi tempat parkir ternyata bisa memaksimalkan lahan yang ada untuk parkir kita. Ini penting banget itu. Itu dari sarana prasarana nih Pak, dan yang lain-lain juga laboratorium dan semuanya adalah di SMA Negeri 2 sangat lengkap. Terutama juga ada ini musik Pak di sebelah kita ini. Bahkan musik kita sudah kedap suara, sehingga latihan yang ada di sini anak-anak tidak akan terdengar dari luar dan anak nyaman di dalamnya. Bisa maksimal. Begitu. Ya kalau dari sisi humas. Oh ya, kebetulan saya Bu Titi Purwandari SMA Negeri 2 Sragen adalah humasnya Sumandang Pak. Ini karena memang teman-teman yang sangat hebat. Alhamdulillah untuk humas nih Pak kita sudah memaksimalkan potensi-potensi terutama berkolaborasi dengan, karena apa? Salah satunya adalah titik tekan kita adalah di alumni Pak, karena memang alumni itu adalah aset sekolah yang kita mengharapkan mereka jas merah tidak lupa sejarah. Kemudian kita berkolaborasi dan alhamdulillah ini sangat bagus sekali, bernotaris juga. Terutama adalah alumni itu sebenarnya menurut mindsetting kita itu bukan hanya sumber dana Pak, nggak harus kayak gitu. Jadi juga sumber belajarnya anak-anak kayak gitu. Jadi kemarin sempat adakan event dari Kementerian Penerangan, salah satu alumni Pak Suparno dengan salah satu Ratu Hijab itu kolaborasi membuka wacana anak-anak bahwa sukses tidak harus jadi PNS. Betul Bu Titi. Ini mumpung kita ingat kolaborasi antara alumni dengan anak didik kita itu sangat penting. Kita sudah punya podcast, kita punya web, kita punya YouTube, kita punya Instagram, ini lengkap untuk pengembangan humas. Mau dimanfaat optimal sehingga nanti hal-hal yang perlu kita cari, hal yang perlu kita berikan kepada masyarakat kita siapkan di sini di humas. Nanti sumber belajarnya bisa diambil dari alumni Pak. Nanti termasuk IHT podcast dan sebagainya. Malah kemarin ini Pak ada dari alumni sangat support mendukung sekali tentang OSN pembimbingan OSN. Wah hebat itu. Tahun ini SMA Negeri 2 Sragen ada 3 yang masuk, 2 astronomi, 1 geografi. Dan terima kasih Pak alumni yang telah ikut membiayai anak-anak kita. Ini di luar sahabat podcast juga ada dari alumni. Terima kasih sudah didukung untuk pembinaan OSN di SMA Negeri 2 Sragen. Kemudian sudah didukung sangat kuat sekali, apalagi semoga nanti masuk nasional ya. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau sudah masuk nasional untuk ketua kita Prof Sriana beserta timnya dari Undip itu siap mendampingi terutama untuk yang geografi Pak. Terima kasih sekali. Nah ini termasuk kolaborasi sekolah dengan alumni. Nah, untuk berikutnya mungkin ada strategi khusus Pak untuk meningkatkan prestasi SMA Negeri 2 Sragen. Ini yang perlu kita gali. Ini Bu Titi. Saya bilang tadi kita penuh dengan potensi. Tinggal kita gali, kita kembangkan untuk prestasi. Tapi setelah kita prestasi, perlu kita kibarkan. Ibaratnya bendera perlu kita kibarkan sehingga masyarakat tahu tentang prestasi yang kita capai. Kalau prestasi kita diketahui masyarakat luas, otomatis trust akan meningkat, input bertambah, potensi akan semakin berkembang. Jadi pengembangan itu penting. Nah, diantaranya Bapak Ibu Bu Titi yang perlu kita kembangkan diantaranya prestasi akademik. Betul sekali. Kalau kita lihat yang diterima SPNBP kemarin, peningkatan yang luar biasa dari 23 menjadi 45. Guru BK kayak nggak percaya, kok bisa ya? Padahal itu hanya sentuhan kecil. Sentuhan kecil dari Bapak Ibu guru BK ketika membimbing anak-anak memilih dengan tepat, akurat,
perguruan tinggi mana, fakultas mana. Iya. Itu semoga juga berhasil nanti dalam SNBT, caranya sama. Nah, kemudian hasilnya kenaikan hampir 1% itu perlu dikibarkan. Artinya masyarakat perlu tahu. Ternyata SMA 2 hebat. Itu yang di apa namanya di. Dan ternyata juga fakultasnya universitas sama fakultasnya nggak main-main deh Pak. Iya, hebat juga. UNS, IPB juga. Juga ini yang di Pak IPB itu sudah beberapa kali kita mendapat kepercayaan. Malah alumni kita ada yang di IPB Pak, jadi dokter termuda di Indonesia. Namanya Mbak Nitya itu kemarin. Ini perlu dikibarkan juga. Dikabarkan biar berkibar. Masyarakat tahu sehingga wah ternyata hebat. Nah, mereka yang memahami SMA 2 hebat itu akan meningkatkan trust, mereka akan bergabung dengan SMA Negeri 2 Sragen. Termasuk siswa kita juga biar bangga bahwa kakak-kakaknya sukses. Kebanggaan. Oke. Ini salah satu strategi yang mau dipakai nanti ya Pak untuk meningkatkan. Baiklah para sahabat podcast, jadi itu sekilas tentang bincang-bincang kita tentang SMA Negeri 2 Sragen atau Semandasmat. Masih banyak lagi Pak mestinya yang akan kita informasikan ke masyarakat, tapi nanti step by step ya, ini kita pembuka di podcast SMA Negeri 2 Sragen biar nanti kita sering banyak komunikasi tentang SMA Negeri 2 Sragen terhadap dengan masyarakat juga. Baiklah para sahabat podcast Semandasmat, inilah tadi perbincangan matur nuwun sangat Pak Pramanya, dan inilah tadi perbincangan kita singkat tentang Semandasmat. Semoga menginspirasi masyarakat kita untuk merapat di SMA Negeri 2 Sragen dengan jargon kita smart nih Pak. Santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh. Ini sekali lagi Pak, Semanda Smart, santun, mandiri, aktif, religius, tangguh. Itulah yang kita harapkan dari anak didik kita nanti, akhirnya menuju ke profil Pancasila nih Pak. Terima kasih sekali pada sahabat podcast yang telah mengikuti kita di bincang-bincang singkat atau bincang-bincang asik tentang SMA Negeri 2 Sragen. Semoga banyak masyarakat yang merapat nanti dan juga siswa-siswa kita Bapak biar lebih bangga dengan SMA Negeri 2 Sragen. Sampai di sini dulu Pak perbincangan kita, nanti kita bisa diskusi di lain topik nggih. Insya Allah podcast kita nanti akan to be continue untuk komunikasi tentang informasi SMA Negeri 2 Sragen. Mohon maaf dan sukses untuk semuanya sahabat podcast yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.